Anda kembali menyaksikan Business Talk. Sekarang saya sudah bersama Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan. Kemudian ada Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo, dan Cipta Wahyana, wartawan senior kontan. Saya ke Pak Yongki dulu. Pak Yongki, selamat ya, lobiannya mulus. Nah, kira-kira apa kuncinya nih sampai akhirnya kemarin kita tahu pihak Kementerian Keuangan menolak, tapi sekarang sudah diaminkan insentif pajak mobil? Saya rasa tidak ada kuncinya. Ya, yang penting kita selama ini Gaikindo sebagai sebuah asosiasi, kita berikan masukan-masukan kepada pemerintah, karena itu merupakan kewajiban kita. Ya kan, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa juga yang di negara-negara tetangga sudah dilakukan dan lain-lain. Supaya kita memberikan masukan ini kan agar pemerintah juga mengambil satu keputusan yang tepat. Ya kan, sampai kita memberikan masukan yang salah gitu. Kita harus memberikan masukan yang benar supaya keputusan yang diambil atau langkah yang diambil oleh pemerintah juga merupakan langkah yang benar. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi kami memberikan masukan-masukan saja setiap kali data-data kami sampaikan, ya kan, itu aja. Jadi untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian. Data-data yang disampaikan termasuk soal kondisi otomotif yang terpuruk gitu maksudnya, Pak? Betul, betul. Jadi kondisi apa yang terjadi di dalam negeri, di tanah air, ya kan, begitu juga kita lihat. Ya, usulan kami begini, di negara tetangga terbukti bahwa ini bagus itu kalau ada pemotongan atau stimulus tadi langsung yang mengena kepada harga jual kendaraan bermotor. Tetapi kembali saya katakan bahwa kami juga mengusulkan itu hanya untuk jenis-jenis produk tertentu dengan jangka waktu yang tertentu pula. Gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kita tidak care kepada yang produksi luar negeri, buat apa? Kita kan mau produksi dalam negeri, pabrik-pabrik yang ada di sini, pabrik komponen, karyawannya, ini yang harus kita bela mati-matian gitu. Jadi itu aja masukan-masukan yang kami berikan kepada pemerintah. Gitu. TKDN jadi perhatian gitu ya, Pak. Saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini Kementerian Keuangan sempat menolak, sekarang diterima usulan tersebut. Apa pertimbangannya? Ya, kami pastikan kami belum pernah menolak usulan dari Kementerian Perindustrian. Tetapi waktu sekitar bulan September, Oktober diajukan, kami sedang melakukan kajian efektivitas pemberian insentif pada waktu itu, karena kita sedang melihat dua hal. Yang pertama, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 dan kuartal 3, serta efektivitas skema stimulus fiskal yang telah digelontorkan, terutama untuk sektor UMKM dan yang lain. Sekarang kita melihat momentumnya tepat karena kita melihat tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lalu penjualan kendaraan juga sudah menunjukkan tren yang meningkat, maka baik kalau ini diakselerasi, terutama kita melihat juga konsumsi kelompok menengah atas yang masih agak tertahan. Jadi di sini timingnya tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 2021, Mbak Idon. Artinya usulan permintaan insentif pajak kemarin dianggap sangat efektif untuk mendorong daya beli gitu ya? Ya, kita melihat sektor-sektor yang punya kontribusi cukup besar pada PDB, melibatkan cukup banyak supply chain dan penyerapan tenaga kerja, serta secara cepat bisa langsung diberi insentif dan tidak perlu rumit dalam administrasi. Dalam hal ini mudah, ini kan sektor otomotif tidak minta subsidi, tidak minta stimulus tambahan, cukup relaksasi PPNBM, dan itu tinggal mengubah peraturan menteri, lalu langsung bisa diterapkan. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta kalau begitu. Mas Cipta, benarkah kebijakan ini dapat mendorong daya beli masyarakat? Ya, tadi dalam pembukaan sebenarnya kita sudah bahas juga bahwa kalau dilihat dari sisi pengeluaran ya, memang ekonomi Indonesia itu separuh lebih atau 57% bahkan itu disumbang oleh konsumsi. Dan kalau kita bedah lagi, ternyata memang porsi terbesar itu berasal dari kelas menengah atas gitu. Nah, kali ini memang memberi insentif PPNBM ini kan sebenarnya mau menggoda nih kelas menengah atas supaya ayo belanja sekarang gitu ya. Saya kira respon kalau memang itu terjadi kemudian memicu konsumsi ya secara hitung-hitungan di atas kertas mestinya memang ada dorongan ke ekonomi ya secara agregat paling enggak, karena kita bisa ngelihat lagi nanti soal spasial dan sebagainya per daerah dan sebagainya. Tapi
kelas menengah ini kan unik ya, maksudnya gini, mungkin kalau kelas bawah diberi insentif, mungkin ya langsung untuk belanja karena kebutuhannya lebih banyak kebutuhan pokok gitu ya. Tapi kalau kelas menengah atas ini kan selain kebutuhan pokok, mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang disebut kebutuhan discretionary, kebutuhan yang nggak dibeli sekarang juga nggak apa-apa gitu loh. Contohnya adalah mobil ini gitu loh. Nah ini juga kelihatan selama krisis ini kan masyarakat menengah ini mungkin masalahnya bukan masalah, mungkin ada sih yang masalahnya masalah daya beli, tapi sebagian besar justru memang secara sengaja menahan konsumsi. Ini bisa dilihat terutama untuk kebutuhan yang barang-barang non pokok tadi ya, discretionary. Ini bisa terlihat juga tercermin tadi sudah disinggung ya. Jadi data LPS ini menarik ya, simpanan masyarakat itu tahun 2020 itu justru di saat krisis itu justru naik dan mencatatkan rekor. Jadi naiknya tuh sampai hampir 11% menjadi sekitar 6.700 triliun. Dan ini rata hampir yang memang kenaikan terbesar untuk simpanan di atas 5 miliar ya. Tapi simpanan di atas 100 juta sampai 2M itu naiknya juga sama, itu sekitar kurang lebih mungkin sekitar 7-9%. Artinya memang masyarakat memang menahan karena memang dalam kondisi seperti ini ya lebih aman kita berjaga-jaga gitu untuk kebutuhan-kebutuhan non pokok. Nah mobil ini kan masuk kategori ini gitu, masuk kategori ini. Jadi apakah akan tergoda? Nah ini sebenarnya mungkin pertanyaannya perlu kita lempar ke teman-teman Gaikindo sebenarnya, seberapa menarik nanti godaannya ini, karena diskon ini kan wilayah yang dalam tanda kutip buat konsumen itu misteri gitu, diskon mobil itu. Hari ini kita beli diskonnya 10 juta, minggu depan tiba-tiba jadi 20 juta gitu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini seperti apa, yang menentukan apa. Ada yang bilang yang menentukan sebenarnya selain margin, ada margin produk, tapi juga persaingan dan sebagainya. Nah pertanyaannya setelah ada PPNBM ini, insentif itu nanti pada akhirnya, itu penurunan harga itu seberapa besar gitu. Kemudian kan selain ada mestinya potensi penurunan harga dari diskon PPNBM, ada juga diskon-diskon yang selama ini sudah ada kan. Menjadi totalnya berapa manfaat yang bisa diperoleh tambahan oleh konsumen. Lalu tadi sebenarnya menarik juga ada tambahan DP 0% ya, sudah disebut dari OJK. Nah ini memang menjadi menarik karena mungkin yang ada barrier entry level masuk tadinya mungkin nggak punya uang muka, sekarang kemudian ada peluang untuk mereka beli gitu ya. Saya kira baik. Begitu. Jadi saya ke Pak Jongki dan Pak Justinus pertanyaannya sama. Sebenarnya bagaimana kita memastikan bahwa insentif pajak ini dapat benar-benar dinikmati? Karena tadi disebutkan oleh Mas Cipta ini bukan sebuah kebutuhan prioritas juga begitu kan? Saya ke Pak Jongki dulu. Pak Jongki? Ya. Ini bagaimana memastikan dari pengusaha ini bahwa nanti insentif ini sangat sukses, lalu kemudian pajak ini insentifnya bisa dinikmati oleh konsumen. Jadi tidak berhenti di dealer gitu loh, tanda kutip. Ya, jadi begini, maka dari itu kami kan sedang menunggu PMK-nya atau juklak atau juknisnya supaya para APM ini, agen pemegang merek, bisa berhitung segera. Ya kan, berapa yang dibebaskan tadi selama 3 bulan pertama kan dibebaskan 100%, ya kan. Nah sehingga mereka sudah bisa mengumumkan harga jualnya, walaupun itu nanti 1 Maret, tetapi ya kita lupakan dulu lah yang 2 minggu ini nanti sampai dengan 1 Maret, ya kan. Mungkin orang akan stop pembelian tentunya untuk jenis-jenis mobil tertentu. Ya kan, tetapi kalau dia begitu dia umumkan, ya kan dia sudah bisa terima order dan lain-lain, orang sudah jadi tertarik untuk membeli yang tadinya belum berminat, karena dengan adanya diskon tadi tambahan, harganya terjangkau, jadi akhirnya dia beli juga kan. Nah, dia akan memanfaatkan 3 bulan pertama ini, jadi misalnya Maret, April, Mei, ini kan potongannya 100% itu PPNBM-nya. Nah, jadi akan dimanfaatkan. Dan begitu satu merek mengumumkan, saya yakin bahwa merek-merek yang lain juga akan juga mengumumkan harganya. Jadi karena di sektor otomotif ini tidak ada kartel. Jadi satu mengumumkan, ya pasti yang satu juga akan bilang kalau saya tidak umumkan segera, saya ketinggalan. Saya akan susah ini nanti nggak terima order gitu. Padahal saya kepengen terima order. Gitu. Jadi saya pikir ini akan bisa sukses begitu peraturan ini terbit.
mobil mana yang dapat fasilitas ini sudah bisa dihitung oleh para APM-nya dan segera diumumkan. Saya rasa akan terus berkelanjutan dan ya kita harapkan di bulan Maret ini order sudah bisa diterima dan bahkan pabrik-pabrik juga sudah bisa bergulir kembali. Ya kan, saya pikir kita harapkan penjualan ini bisa meningkat perlahan, tetapi di bulan Maret sudah bisa kelihatan gitu Maret sudah bisa kelihatan gitu. Saya ke Pak Justinus, bagaimana kira-kira Anda pemerintah memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat? Ya, yang pertama kami menerapkan kebijakan evaluasi pada 3 bulan pertama untuk melihat efektivitas kebijakan ini. Yang kedua, PPNBM ini kan hanya dipungut sekali saat pabrikan menyerahkan kendaraan. Akan sangat dirugikan kalau ada pabrikan yang memainkan kebijakan ini dengan tidak menurunkan harga. Karena tadi Pak Yongki sampaikan, justru ini kesempatan pabrikan sampai nanti ke dealer untuk memberikan harga yang kompetitif. Karena tujuannya ini menggerakkan industri yang saat ini kekurangan demand dan mengalami oversupply, overstock, dan juga ada idle capacity. Ini yang menjadi pertimbangan. Jadi ibaratnya industri sekarang ini rugi besar. Ini yang setidaknya menutupi kekurangan dan bisa mendongkrak terlebih dahulu. Tidak akan sampai mengejar penerimaan atau penjualan sama dengan sebelum pandemi. Jadi rasanya ini sudah win-win karena industri juga akan dibantu dan kami melihat skema harga pun nanti yang ditawarkan akan kompetitif. Karena kalau sampai tidak memanfaatkan dengan baik, akan dirugikan mereka. Tadi Pak Yongki sampaikan nggak ada kartel di sini. Oke, kalau sektor lain apakah kira-kira nanti akan ada lagi calon yang mendapatkan insentif sama seperti otomotif? Ya Mbak Ilona, Kementerian Keuangan bersama kementerian lain saat ini terus merumuskan skema insentif dalam program pemulihan ekonomi nasional di APBN 2021. Tadi Pak Menko juga sudah menyampaikan beberapa sektor yang telah mendapatkan insentif. Kita terus mengupayakan termasuk dukungan untuk sektor retail, perhotelan, pariwisata, dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian. Lalu juga bagaimana pelaku UMKM mendapatkan dukungan lebih kuat lagi. Dan saat ini sedang dirancang program padat karya yang produktif melibatkan berbagai kementerian untuk menggerakkan bersama-sama. Sehingga sektor yang bisa didukung, pemerintah komit untuk menjadi off-taker, sehingga dapat menggerakkan demand yang sekaligus menggerakkan perekonomian. Oke, rancangan insentif untuk sektor lain tengah dipersiapkan. Sesaat lagi saudara, di segmen 3 kita sudah membahas konkret di lapangannya. Nanti kita akan bahas soal brankas negara. Apa yang terjadi setelah kebijakan gratis pajak mobil ini selengkapnya, Business Talk masih akan segera kembali.